Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Samsila Yurni karena berkenan menjadi narasumber pada kegiatan pada siang hari ini ya. Baik, adik-adik, teman-teman, Bapak Ibu semua, para guru, dosen, mahasiswa yang hadir pada minggu ini untuk menghadiri acara webinar ya bersama Ibu Dr. Samsula ini. Untuk acara pertama, pembukaan, mari kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami meminta kepada Bapak Ibu semua agar duduk dengan siap ya. Baik. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya.
Baik, terima kasih telah bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, Bapak Ibu semua, adik-adik ya, pada hari ini kami ingin menyampaikan, mengenalkan ya bahwa ini adalah SPI ya, SPI Education Workshop Series. SPI ini adalah Sembilan Pemuda Indonesia, yayasan yang didirikan bersama-sama. Ini rata-rata pendirinya para dokter, termasuk Ibu Dr. Samsila Yurni, bagian daripada Sembilan Pemuda. Ini ada yang di Bengkulu, ada yang di Palembang ya. Baik, sebelum kita ke acara inti, kami ingin mengenalkan dulu siapa nih narasumber kita pada hari ini ya. Saya akan share screen. Baik, ini namanya Ibu Dr. Samsila Yurni, betul ya Bu? Nah, Insya Allah Ibu betul. namanya simple, Samsila Yurni. Baik, beliau ini dosen ya, lahirnya pada tanggal 21 Juli 1966. Masih muda, ya, di Lahat. Amin. Amin. Ini rumahnya di Sukarami, Palembang. Ini nomor handphonenya, ini emailnya ya. Kebetulan ibu ini dulu alumni Universitas Bengkulu ya. Jadi ibu ini pernah memperoleh pendidikan di Universitas Bengkulu, wisudanya 2023. Kebetulan saya juga membimbing dan mengajar Ibu Samsila Yurni. Jadi ini dosen memoderatori mahasiswa yang keren. Ya, alumninya hebat-hebat nih. Kemudian satunya di UMP, S2-nya di Andalas. Baik, kalau pengalaman kerjanya sudah lama ini dari 2010 sampai sekarang menjadi dosen ya Bu. Oke, pernah ngajar di Universitas Terbuka, saya Kirti, pernah jadi sekretaris program studi AP ya, sama ketua program studi AP juga. Ini banyak publikasinya, ini rajin juga publikasi. Baik, tanpa berlama-lama, saya mempersilakan Ibu Samsiler ini bisa mendengar dengan baik ya, suaranya terdengar jelas kan? Bapak Ibu terdengar suaranya dengan baik ya. Mari kita beri kesempatan Ibu Samsila Yurni untuk memaparkan materinya terkait dengan strategik apa ini workshop Transforming Educational Leadership, ada strategic management, academic supervision and quality assurance. Silakan Ibu, paling lama 30 menit. Nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Kris telah memberikan kepercayaan. Saya ini agak-agak gimana gitu. Teringat pada saat saya diuji gitu Pak Kris. Baik, Jadi silakan masih Ibu. terasa hangat dinginnya gitu ketika berhadapan dengan Pak Kris. Bapak Ibu, ini adalah junior tapi dia dosen saya, dia pembimbing saya, dia pembina saya. Walaupun umurnya memang masih sedikit lebih banyak saya, tapi bukan berarti saya punya pengalaman yang lebih. Makanya saya diajak di Yayasan Sembilan Pemuda ini untuk belajar bagaimana menjadi orang yang lebih baik, insya Allah. Amin. Baik, terima kasih. Akan saya paparkan sedikit. Iya, kita santai aja Pak Kris ya. Bapak Ibu, Eh, ya, santai. santai aja kita. Ya, tidak perlu di Kalau share nggak screen. santai nanti Tidak, ngantuk. ya, tidak perlu di slideshow. Biar aja begini, Bu. Nanti error Zoom-nya. Nah, Itu yang saya takutkan begitu. ya. Itulah ini nggak sesuai dengan judul sebetulnya. Baik, Oh, enggak, Pak. terima kasih Sama-sama. Pak Kris. Oke, siap, siap. Lanjut, Bu. Workshop judulnya luar biasa, transformasi education leadership.
di mana keinginan kita semua membuat satu strategi di dalam manajemen akademik, ya, agar pendidikan itu lebih baik, terutama kepada pemimpin atau pengelola pendidikan. Ini yang lebih diutamakan. Ya, jadi ada semacam transformasi yang diharuskan saat ini terhadap pengelola pendidikan dalam artian kepemimpinan, termasuk kita semua. Yang alhamdulillah Pak Kris yang hadir ini adalah junior-junior kita yang insya Allah akan menjadi cikal bakal pemimpin yang baik. Rata-rata mereka ini ada yang semester 4, ada yang semester 6. Kebetulan mereka sedang habis selesai belajar mata kuliah kepemimpinan. Nah, ada satu pertanyaan, mengapa pemimpin pendidikan harus bertransformasi? Nah, ini yang perlu kita jawab sama-sama. Tadi Pak Kris sudah memaparkan sekilas, ya, background ibu, dilahirkan di angkatan 66 gitu Pak Kris. Kebayang nggak Pak Kris seperti apa, ya? Iya, Bu. Kelahiran 66. Jangankan mengenal teknologi yang lebih canggih gitu loh. Punya mesin tik aja di zaman ibu sekolah sudah syukur, udah kaya banget gitu loh. Apalagi di era sekarang. Nah, ini yang menjadi beban kita gitu. Di mana di era AI, digitalisasi, ya, menuntut sekolah untuk bertransformasi, terutama di dalam pemanfaatan AI. Nah, AI ini pada prinsipnya dapat menyelesaikan banyak hal gitu, Pak Kris. Tetapi ketika kita seorang pemimpin tidak bijak, ini yang akan menjadi bahaya gitu. Ya. Satu sisi mampu menyelesaikan, itu makanya kita dituntut untuk bertransformasi. Apalagi ketika pengelola pendidikan menginginkan kurikulum yang berkompeten, ya, menuju kurikulum yang berbasis kompeten, kecakapan hidup dan daya adaptasi siswa. Nah, ini beban berat. Ada satu pengalaman barangkali ketika Ibu mengelola satu prodi yang pada saat itu saya masih awam sekali, ya, masih sangat-sangat awam dengan dunia teknologi. Pandai membuka dan mengoperasikan komputer pun rasanya sudah bersyukur, apalagi menggunakan bermacam-macam aplikasi terkait tuntutan kompetensi kurikulum ini. Ditambah lagi saat ini regulasi menuntut kita untuk lebih cerdas ketika mengoperasionalkan dan mengarsipkan dan sebagainya terkait kurikulum ini. Ya, itu tugas kita sebagai pemimpin dalam mengelola pendidikan. Maka itu kita harus menjadi orang yang kompetitif secara global, di mana lembaga kita sebagai pengelola mempersiapkan. Saya terasa sekali Pak Kris, Bapak dan Ibu, berambisi, sangat-sangat berambisi, bagaimana menyiapkan lulusan yang berkompetitif. Sekalipun saya bukan orang yang termasuk kencang dalam berkompetitif ini, sangat tertatih-tatih gitu. Karena eranya berbeda Pak Kris. Era 60-an ke era 2000, aduh luar biasa gitu. Sangat tertatih-tatih, tapi saya tetap berusaha. Dan dalam berusaha itu tidak selalu mulus. Banyaklah gagalnya gitu. Banyak gagalnya daripada berhasil. Namun itulah proses barangkali. Nah, itu yang kita harapkan ke anak-anak muda.
bagaimana ketika kita dipercaya menjadi pengelola pendidikan dapat menciptakan lulusan yang kompetitif, ya. Kompetitif dalam artian punya keterampilan secara kritis, kreatif, kolaboratif. Nah, ini tuntutan era sekarang, ya. Apalagi kalau sudah berbicara kurikulum berdampak, Pak Kris, udah panjang ceritanya ini. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, barangkali adik-adik sekalian, kita memang suka tidak suka, mau tidak mau, era ini kita memang dituntut untuk harus bertransformasi. Ya. Ibu sangat terasa sekali ini bukan hal mudah, tapi untuk anak-anak muda sekarang barangkali tidak banyak mengalami kesulitan karena begitu lahir buka mata sudah ketemu dengan teknologi. Kemudian bergeser, ada semacam pergeseran di era sekarang ini, di era digital. Kita ketahui tugas kepala sekolah, peran kepala sekolah itu sangat-sangat banyak. Ya. Namun yang paling di titik beratkan adalah menjadi kepala sekolah yang bisa menjadi leader. Kepala sekolah tidak hanya sebagai administrator, tetapi lebih menjadi leader. Ya. Karena di era global ini, kepala sekolah memang dituntut untuk tidak sekedar formalitas yang berorientasi atau berkutat, berkecimpung dengan urusan administratif. Ya. Namun kita dituntut untuk berprogres, bermigrasi menuju peran yang lebih inovatif dan adaptif. Ya. Karena kunci keberhasilan itu memang di pemimpin, apalagi itu sekolah, adalah kepala sekolah. Dan menjadi pemimpin ini saya sangat terkesan dengan istilah yang pernah dulu saya dapat dari dosen saya yang namanya Pak Kris. Semua orang, siapapun dia, mau laki-laki, mau perempuan, bisa menjadi pemimpin. Nah, itu. Namun, tidak semua pemimpin yang berhasil dalam kepemimpinannya. Nah, ini. Itu yang paling saya ingat sekali itu ketika belajar dengan beliau ini. Maka itu bagaimana caranya supaya menjadi pemimpin atau menjadi pemimpin sebagai leader ini yang menuntut menjadi orang yang inovatif dan adaptif, ya. Itu yang perlu kita lakukan. Strateginya apa? Inovator, menciptakan terobosan baru. Apa yang di benak kita ketika kita diamanahkan menjadi satu pemimpin apapun itu, sekecil apapun itu, jangan pernah kita tidak menghargai amanah. Saat ini alhamdulillah Pak Kris saya diamanahkan menjadi ketua unit layanan disabilitas. Kecil memang. Tapi setelah saya masuk di dalam itu luar biasa Pak Kris. Banyak sekali temuan yang saya dapat gitu. Ilmu yang selama ini tidak pernah saya jamah, saya cari gitu. Oh, ternyata luar biasa gitu. Nah, ini kepala sekolah begitu. Mencari terobosan baru. Berarti kepala sekolah ketika mengelola pendidikan tidak hanya berpikir hanya saat ini atau 5 tahun ke depan. Kepala sekolah harus berpikir bagaimana caranya, strateginya dan sebagainya 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Nah, itu yang diharapkan inovasi-inovasi dari seorang pemimpin atau seorang leader, ya, yang namanya kepala sekolah atau apapun. Lalu coach, pembimbing talenta guru dan staf. Nah, adik-adik yang ada di Zoom, kayak barangkali ini saya banyak tahu adalah sebagian dari mahasiswa saya. Kalian adalah calon guru, calon staf, gitu. Nah, jadi harus menjadi orang yang
punya talenta. Nanti ketika kita menjadi pemimpin, bagaimana mengarahkan, menuntun guru-guru dan staf, karena setiap orang, setiap individu, setiap makhluk hidup gitu, di balik kekurangannya banyak sekali kelebihan ketika pemimpin mampu mengarahkan, membimbing, mengarahkan gitu ya. Sehingga pada akhirnya menjadi kualitas mutu yang berkelanjutan gitu. Jadi ketika pemimpin menjadi pembimbing, ini artinya kita sudah memulai bagaimana membuat standar mutu itu lebih baik, lebih baik lah untuk ke depan. Dan itu berkelanjutan. Bapak dan Ibu, barangkali kalau ada yang mau tanya silakan saja, enggak apa-apa, kita santai saja. Ketika misalnya saya menyampaikan materi kurang jelas atau kurang tepat, silakan. Lalu ada beberapa konsep kepemimpinan, sebetulnya ini sudah tidak lazim ya, sudah bukan hal yang awam gitu ya. Konsep-konsep kepemimpinan yang dianggap transformatif gitu. Dan yang pertama yang dikatakan ciri atau bukan kepemimpinan pendidikan yang transformatif itu harus berkarakter. Ya. Karakternya apa? Yang pertama visioner. Apa itu visioner? Di mana seorang pemimpin yang harus mampu memberikan tuturi handayani gitu. Ketika kita di depan memberikan contoh, suri teladan dan sebagainya. Ya. Ketika kita di tengah memberikan semangat gitu. Lalu ketika kita di belakang mampu memberikan dorongan, motivasi dalam bentuk apapun. Sekecil apapun itu penting gitu. Nah, inspiratif, kolaboratif. Ya ini yang dituntut karakter seorang pemimpin yang transformatif. Inspiratif gitu. Kadang-kala kita menganggap ada semacam ide kecil sehingga malu untuk mengimplementasikannya. Nah, itu yang saya berharap dengan adik-adik semua jangan sampai itu terjadi. Ya. Walaupun bentuknya kecil, inisiatifnya dianggap nggak penting gitu. Mari mencoba. Karena dari mencoba itu lama-lama kita bisa menjadi lebih baik, lebih bagus gitu. Kolaboratif. Nah, ini. Kolaboratif ini sangat penting. Kita tidak bisa besar sendiri, bagaikan katak dalam tempurung. Gitu. Kita membutuhkan orang lain, baik terhadap pengakuan, validasi, dan sebagainya. Maka kita butuh kolaborasi. Ya. Namun pandai-pandai kita memilih atau kolaborasi yang bermanfaat, yang seperti apa. Tentu kita yang lebih tahu. Kesemuanya ini tentu yang menjadi pilarnya adalah terkait dengan visi, strategi, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan, dan lain-lain. Gitu. Ya. Ketika kita mempunyai inisiatif, akan melakukan kolaboratif, itu tentu seorang pemimpin harus terfokus kepada bagaimana visinya, bagaimana strateginya, bagaimana pelaksanaannya. Sehingga nanti terarah. Transformasi yang kita lakukan itu benar-benar terarah, baik, efektif, dan efisien. Baik, Bapak dan Ibu, manajemen strategi pendidikan ini intinya tuh di sini sebetulnya. Manajemen strategi adalah proses merumuskan atau merencanakan, melaksanakan. Kalau saya, Pak Kris, selalu memberikan semacam motivasi ke mahasiswa gitu. Kita sebagai individu itu harus menanamkan strategi manajemen. Gitu. Tidak hanya di dunia kerja,
Namun ketika mengelola kegiatan individu kita sehari-hari, kita harus punya manajemen. Paling tidak itu ada 4 ya. Mampu merencanakan, mampu melaksanakan, mampu mengontrol, dan mampu mengevaluasi. Itu yang paling sederhana. Ya. Ketika kita berpedoman ke itu, insya Allah apa yang akan kita kerjakan, kita capai, menjadi tujuan, insya Allah akan tercapai. Ya. Jadi dianalisa lingkungan internal eksternalnya seperti apa ketika itu dalam lingkup pendidikan, lalu kita merumuskan dengan membuat formulasi rencana kerja seperti apa gitu. Lalu melaksanakan. Ketika melaksanakan ini adalah nanti mungkin akan berbenturan dengan kebijakan, berbenturan dengan banyak hal barangkali, ya, sumber daya lainnya. Nah ini perlu strategi. Namun kita jangan menjadi orang yang takut, yang semu, malu-malu gitu. Kesalahan itu baik, bukan harga mati. Kesalahan itu menjadi kita lebih baik, lebih sempurna ketika kita menyadari, oh ini salah. Bahkan kesalahan itu dijadikan sebuah evaluasi. Gitu. Evaluasi untuk merefleksi kegiatan kita ke depan. Gitu. Sehingga menjadi perbaikan yang lebih baik, lebih berkelanjutan itu. Ya. Inilah yang singkat manajemen strategi. Kemudian ini ilmu Pak Kris benar ini, supervisi akademik. Ya. Supervisi akademik ini bisa dikatakan pilar kompetensi. Ya. Jadi konsep dan esensi tujuannya di mana supervisi pendidik akademik itu merupakan proses pembinaan secara profesional berkelanjutan ya, untuk guru dalam rangka meningkatkan kualitas pengajaran secara real di kelas. Nah ini supervisi akademik. Ya. Yang kita harapkan adalah bagaimana membina proses pembinaan secara profesional itu. Karena yang diharapkan dari supervisi akademik ini dapat meningkatkan secara konsisten kompetensi pedagogik dan profesional guru. Ketika cerita pedagogik ini panjang ceritanya Pak Kris, ini bisa dijadikan satu tema, satu pertemuan gitu. Banyak sekali kupasannya, indikatornya yang terkait di dalam itu pedagogik. Ini ada bukunya nih Pak. Saya bersama dengan Pak Kris di Gawangi Pak Kris sudah pernah membuat buku terkait dengan pedagogik ini. Lalu profesional guru. Adik-adik yang calon guru, bagaimana menjadi guru yang profesional, bukan hanya tidak sebatas slogan saja. Ya. Bukan karena ini butuh proses untuk menjadi seorang guru, seorang dosen yang profesional. Profesional dalam hal banyak. Penggunaan waktu, penggunaan kompetensi yang kita punyai. Kemudian dengan supervisi akademik ini mampu mendorong menciptakan iklim kualitas pembelajaran yang bermakna bagi anak didik. Nah, ini tantangan Pak Kris di era sekarang. Era sekarang anak-anak sudah sangat kreatif, inovatif, agresif. Tidak bisa seperti di era kami dulu belajar. Ketika diinstruksikan oleh guru, ayo kita belajar sambil maton jelit, udah diam gitu, udah takut semua sekelas. Kalau sekarang tidak Pak Kris. Mereka lebih kreatif, lebih agresif gitu. Nah, ini artinya kita sebagai calon guru mempersiapkan diri ya. Bagaimana menciptakan iklim yang berkualitas melalui apa? Literasi, numerasi dan sebagainya. Terkait dengan pembelajaran yang bermakna. Ini bukan mudah gitu.
Maka itu perlu supervisi akademik ini. Kemudian bagaimana menyokong perbaikan hasil belajar siswa secara holistik. Nah, itu yang lebih berat lagi gitu. Seperti apa kita mampu menciptakan hasil belajar atau menghasilkan prestasi atau hasil belajar siswa yang secara holistik. Nah, di dalam supervisi akademik ada beberapa siklus yang kita kenal gitu. Ada yang namanya pra-supervisi, observasi, refleksi atau feedback, lalu kelanjutan atau tindak lanjut. Ya. Di pra-supervisi itu layaknya atau kebiasaannya kita melakukan pertemuan awal dalam kegiatan merancang kesiapan guru. Ya. Terkait dengan instrumen pengamatan dan pembinaan terhadap rasa saling mempercayai gitu. Karena supervisi akademik ini ketika dilakukan, diterapkan, diimplementasikan ke realnya pada pra supervisi kita tidak bisa seperti dulu hanya menakut-nakuti, tetapi bagaimana kita membangun mulai dari pertemuan awal itu. Lalu dilakukan observasi, pengamatan langsung secara objektif terhadap proses interaksi belajar siswa dan guru di kelas. Nah, kemudian melakukan refleksi dalam hal menganalisa berdasarkan data terkait dengan observasi dan lain-lainnya. Kemudian lanjut ke berikutnya adalah mengeksekusi rencana pelatihan kolaboratif. Nah, ketika ketiga siklus tadi ada temuan, katakanlah ada guru yang belum mempunyai kesiapan secara profesional gitu terkait dengan bahan ajar, terkait dengan media pembelajaran dan sebagainya. Ya. Nah, ini tidak dibiarkan begitu saja, namun dilakukan tindak lanjut. Dalam arti apa? Sesuai dengan kondisi, situasi, SDA yang tersedia atau sarana yang tersedia gitu. Apakah kita lakukan dengan pelatihan, dengan seperti itu ya, pendampingan lanjutan demi terwujudnya mutu pembelajaran tentu yang lebih baik gitu ya. Tuh. Menentukan tindak lanjut ini melihat dari proses mulai dari pra supervisi, hasil observasi, apa yang harus kita lakukan berdasarkan temuan-temuan itu. Kemudian Bapak dan Ibu ada beberapa teknik supervisi akademik. Ada secara individual dan kelompok. Kalau individual itu secara dilakukan dengan observasi ke kelas, coaching, monitoring, konsultasi. Itu individual. Lalu dengan kelompok, lesson study, workshop, diskusi. Nah ini mana yang lebih baik? Tidak, menurut saya tidak ada yang lebih baik. Ya, semuanya baik. Tetapi mana yang lebih bermanfaat untuk masing-masing guru diterapkan sehingga tujuan dari supervisi akademik itu dapat tercapai. Apakah dilihat dari hasil observasi tadi, butuhkah kita secara individual atau secara kelompok gitu. Ya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik, tidak ada yang lebih baik, dua-duanya baik gitu. Tapi sesuai dengan kontennya. Lalu prinsip di dalam sistem penjaminan mutu. Nah, ini kaitannya tadi ketika kita menjadi pemimpin yang leader, lalu supervisi akademik, sehingga mampu menciptakan prinsip sistem manajemen bermutu. Apa itu? Bahwa penjaminan mutu adalah proses sistem ya, untuk memastikan seluruh layanan pendidikan memenuhi standar.
Itu yang menjadi prinsip bahwa penjaminan mutu itu adalah proses sistem, tidak bisa bim salah bim, butuh proses. Di dalam proses itu banyak sekali elemen yang terkait, banyak sekali indikator yang apa namanya bersinggungan di situ. Namun tetap ada tujuan yang hendak kita capai gitu. Ada beberapa komponen yang perlu kita perhatikan di dalam prinsip manajemen mutu ini. Berkelanjutan dan sistematis. Jadi program yang kita buat bukan sekedar program temporer menjelang akreditasi, melainkan siklus hidup yang terintegrasi. Ini pengalaman Pak Kris barangkali luar biasa ini ketika menggawangi beberapa prodi sudah, bukan beberapa prodi, beberapa tingkatan mulai dari S1, S2, S3 sudah digawangi oleh Pak Kris. Barangkali Pak Kris sudah luar biasa ini, nanti mungkin mohon masukannya juga. Lalu partisipasi, ya, melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ini khususnya di sekolah itu tidak bisa ya bukan di sekolah saja, di tingkat perguruan tinggi juga begitu. Tidak bisa kita sendiri, ya. Namun melibatkan seluruh, ada kepala sekolah, ada guru, ada staf, ada siswa, ya kalau di tingkat sekolah. Lain lagi kalau di tingkat perguruan tinggi. Kemudian harus objektif, berbasis fakta. Nah ini yang sering menjadi kendala ketika kita melakukan sistem penjaminan mutu. Ya. Mengevaluasi mutlak berpijak pada data. Nah ini kadang-kadang data tidak kita, bukan rahasia umum lagi Pak Kris ya. Kita memanipulatif, ya, ya kreatif lah gitu. Tapi itu sayangnya ke arah-arah yang mengada-ada gitu ketika ini. Maka itu hendaknya di era digital ini semuanya sudah bisa dilakukan sejak dini. Jadi tidak ada lagi kita istilahnya kehilangan dokumen apa segala macam itu dengan perbantuan teknologi saat ini. Kemudian berorientasi kepada Gen Z ya. Fokus utama mengarah pada pengembangan tiada henti guna melampaui standar nasional mutu secara progres. Nah itu ya. Jadi berprogres kita. Ini tuntutan dari siklus manajemen mutu PPEPP ini sebetulnya sudah Pak Kris sudah di era masih di Ban PT ini ya. Kalau kita dengan Ban PT sekarang kan sudah nggak tahu lagi lah istilahnya sekarang Pak Kris sudah nggak ngerti Bu, banyak sekali setelah Ban PT, Lamdik dan macam-macam. Kalau pendidikan beda dengan ekonomi gitu. Jadi siklusnya yang paling kita harapkan itu adalah peningkatan ada 20%, lalu kita mampu menetapkan itu menyusun target dan standar mutu internal. Itu yang paling penting. Kalaupun melalui aplikasi atau sistem baik Ban PT atau Lamdik istilah sekarang ini itu sama. Bagaimana kita menyusun target dan standar mutu internal dulu. Lalu menerapkan standar dalam program kerja, kemudian melakukan penilaian. Baik dalam bentuk AMI atau dengan monit sendiri gitu. Menggunakan checklist dan lain-lainnya, lalu pengendalian, bagaimana memperbaiki. Nah ini barangkali khususnya ilmu ilmu manajemen pendidikan punya kekuatan untuk melakukan ini. Nah ini integrasi kepemimpinan, supervisi dan mutu.
apa namanya irisannya ada di sini. Visi pemimpin adalah mampu melahirkan arah dan nilai transformatif yang lebih baik, yang seperti apa. Ya. Kemudian melakukan manajemen strategi, merumuskan dan membuat strategi yang jitu gitu. Kemudian supervisi akademik, melakukan pendampingan klinis kepada guru, lalu meningkatkan kualitas pengajaran secara drastis ya kalaupun bisa. Yang pada akhirnya sekolah mampu memunculkan prestasi-prestasi baik sehingga mendapatkan atau mampu mendapatkan predikat unggul. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa peran kepala sekolah sebagai quality leader, ya, visioner, instruksional, change leader, learning leader, dan quality assurance. Tapi yang paling kita maknai dari cerita kita hari ini bahwa sekolah yang hebat bukan dibangun oleh fasilitas yang mewah, tetapi oleh pemimpin yang visioner, supervisi yang membina, dan budaya mutu yang berkelanjutan. Jadi rasanya ini pendapat saya pribadi, Pak Kris. Adik-adik semuanya barangkali itu yang saya amati. Gitu. Percaya tidak percaya barangkali bisa kita diskusikan nanti bahwa sekolah yang hebat itu bukan hanya dibangun oleh fasilitas yang mewah. Karena ada beberapa temuan pada saat saya melakukan pengabdian sekolah terpencil ya dengan apa namanya fasilitas yang sangat sederhana gitu, tapi dia mampu ya, mampu menjadi sekolah yang bermutu sehingga ukuran bermutu mereka bisa mendapat bantuan bangunan sekolah, kemudian apa namanya guru-gurunya mendapat kesempatan untuk mendapat pelatihan ke kota dan sebagainya gitu. Banyak sekali yang bisa yang pernah saya temui gitu Pak Tris. Tuh, intinya begitu. Sampai di sini barangkali ada yang bertanya. Itu saja dulu barangkali Pak Kris. Silakan, terima kasih. Baik, wah luar biasa nih Bu Dokter. Sekolah yang hebat bukan dibangun oleh fasilitas yang mewah, tapi oleh kepemimpinan yang visioner, supervisi yang membina, dan budaya mutu yang berkelanjutan. Baik, adik-adik, Bapak Ibu semua yang ada di sini, mungkin ada yang eh, mungkin ada yang tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh narasumber atau punya ide lain, boleh disampaikan di sini, atau ada yang ingin ditanyakan. Eh, jadi kita itu kolaborasi, Bapak Ibu ya. Jadi kadang ada saatnya kita jadi mahasiswa, di kemudian hari nanti menjadi narasumber. Nah, seperti ini. Siap, siap, siap. Jadi kolega kolegial namanya. Jadi sampai kita mau sampai ke jenjang tertinggi pun nanti pokoknya nasib baiknya pokoknya saya duluan pokoknya guru besar. Nanti Bu Sam mau guru besar bisa minta rekomendasi kepada dosennya yang sudah guru besar. Karena kita Amin ya Allah. juga Amin. direkomendasikan oleh dosennya. Sama kayak mahasiswa yang mau mendapat beasiswa S2 itu biasanya ada rekomendasi dari dosen pembimbingnya. Ini memang di dunia perguruan tinggi itu junior senior itu sebenarnya nggak ada bedanya. Justru harus saling membantu, saling bekerja sama. Kalau bisa jadi partner kerja. Jadi saya pun memposisikan mahasiswa itu seperti peer ya, teman sejawat. Tidak ada yang saya anggap mereka itu di bawah saya. Karena kita kadang-kadang bisa jadi mahasiswa lebih hebat daripada dosennya. Baik, ada yang mau ditanyakan mungkin adik-adik di sini? Boleh di stop share dulu mungkin Ibu Sam. Siapa tahu ada yang ingin tunjuk jari jadi terlihat.
Bu Pujiati di mana ini? Pujiati ini mahasiswa Ibu Sam? Bukan, Pak. Oh bukan. Sakila di mana Ibu Sakila ini? Kok tidak terlihat wajahnya? Pak Bambang Suhar. Tidak ada satupun yang mendengar suara atau yang penting ikut join Zoom saja. Silakan. Ada yang mau bertanya? Novia HS. Gimana? Ibu Novia ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oh belum. Pak M. Irawan Ilham. Mana ini? Giska Catherine apa Catering? Mana Giska? Memang budaya hari ini kebanyakan mahasiswa itu cenderung Zoom itu yang penting ikut. Nah, saya Ya masuk kok itu. Pak gitu, tapi wajahnya tidak terlihat. Nah, itu budaya juga di perguruan tinggi kami. Nah, ini Nah, masalah itu. besar. Diberi kemudahan makin makin Ya, ah, ah, apalagi di jam-jam ini, Pak. mereka. Nah, seperti itu. Baik, tidak ada yang mau ditanyakan ini. Kalau tidak Udah ada, udah paham semua, udah sepakat barangkali. Oke. ini tidak sedang sepakat. Baik, ini workshop ya sebenarnya. Workshop itu tidak hanya hari ini sebenarnya, dia series ya Ya, berkelanjut. Ini dimulai dari Ibu Sam berikutnya, nanti ada topik-topik berikutnya. Bapak Ibu boleh ikut join terus ya. Ini workshop ini diadakan gratis, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat dari kegiatan ini. Sertifikat nanti bisa dimintakan ke Ibu Seren. Ini nama-namanya sudah daftar semua ya. Nanti bisa menghubungi panitia jika sertifikat belum sampai. Mungkin ada kata terakhir Bu Sam kesimpulan dari kegiatan Transforming Educational Leadership ini. oke baik. Barangkali apa ya? Hmm. Kesimpulannya bahwa kita tetap berusaha walaupun sulit, walaupun keras, apapun itu tetap berusaha. Jangan takut apa namanya bertransformasi, takut gagal, takut sebagainya. Ya, tetap semangat itu saja, Pak. Ah, ya, sukses buat Ibu Samsiler ini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke series berikutnya. Mari kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sukses buat Bu Sam, sehat selalu Bapak Ibu semua yang ada di sini. Kami undur diri dari Pak Kris, panitia. amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kris, terima kasih semuanya. Sama. Izin live. Oke.